Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Fatawa Arkanul Islam. Pada kesempatan yang terakhir telah kita selesaikan pembahasan tentang seputar penyakit ain, yang mana dalam fatwanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang apa itu hakikat penyakit ain. Kita jelaskan apa definisi penyakit ain, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan penyakit ain, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau jelaskan pula tentang cara pengobatan dan pencegahannya. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Disebutkan dalam pertanyaan, hal lil jinni ta'thirun 'alal ins. Seorang penanya mengatakan, apakah jin dapat memberikan pengaruh buruk terhadap manusia? Wa ma tariqul wiqayati minhum, dan bagaimana cara pencegahan atau perlindungan terhadap pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh jin. Ini pertanyaan yang disampaikan kepada beliau rahimahullah. Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, la syakka annal jinna lahum ta'thirun 'alal ins bil adiyah. Dia mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa jin dapat memberikan pengaruh buruk terhadap manusia bil adiyah, dengan berbagai gangguan. Beliau menegaskan bahwa jin bisa menimpakan mara bahaya kepada manusia dengan berbagai gangguan. Allati qad tasilu ilal qatl, yang terkadang bisa menyebabkan kematian. Tidak sebatas gangguan secara fisik, namun bahkan lebih dari itu, bisa menyebabkan kematian. Namun tentunya semua terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi dengan takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian jin tersebut bisa menimpakan mara bahaya dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Sehingga perlu kita pahami bahwa kemampuan jin untuk memberikan gangguan kepada manusia ini tidak lepas dari
kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut dalam berbagai ayat Al-Qur'an tentang bagaimana pengaruh buruk jin jahat atau syaitan terhadap manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang artinya, sungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap manusia. 'Alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang yang tidak akan bisa dikuasai oleh jin-jin jahat. Allah menegaskan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Maka jin jahat atau syaitan tidak akan mampu untuk menguasai mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Namun hanyalah kekuasaan mereka itu terhadap orang-orang yang menjadikan mereka sebagai wali, orang-orang yang menjadikan jin-jin tersebut sebagai wali, sebagai penolong mereka. Walladzina hum bihi musyrikun, dan terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang akan dikuasai oleh jin-jin jahat, akan dipermainkan oleh jin-jin jahat dengan berbagai gangguan. Adapun seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan memiliki tawakal yang kuat kepadanya, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa jin-jin jahat atau syaitan bisa menimpakan madarat, bisa menimpakan mara bahaya kepada manusia, namun tidak kepada semua manusia. Mereka tidak akan mampu untuk menguasai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertawakal kepadanya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tahu syaitan adalah jin yang jahat. Jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Maka syaitan adalah makhluk jahat yang berasal dari kalangan jin. Dan nenek moyang mereka adalah iblis. Iblis juga berasal dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis berasal dari jin. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia durhaka kepada perintah Rabb-nya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam berbagai ayatnya untuk berlindung dari gangguan syaitan atau jin yang jahat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin." Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan para syaitan.
wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku ayahdurun, agar mereka tidak mendekati aku. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari bisikan-bisikan syaitan, dan agar syaitan tidak bisa mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah tersebut menunjukkan bahwa jin yang jahat atau syaitan bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap manusia, bahkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari syaitan. Apalagi manusia biasa selain beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih mudah untuk bisa diganggu oleh jin-jin yang jahat. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diganggu oleh jin ifrit dalam pelaksanaan sholatnya. Jin ifrit hendak memutus sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi alaihi wasallam menceritakan kisahnya kepada para sahabat. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka pasti aku akan menangkap jin tersebut, kemudian aku akan mengikatnya di tiang masjid supaya kalian bisa melihatnya, kata Nabi alaihi wasallam. Karena Nabi Sulaiman telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mukjizat yang beliau miliki tidak diberikan kepada nabi-nabi setelahnya. Doa beliau terabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Sulaiman alaihissalam, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada orang-orang setelahku. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa beliau alaihissalam, sehingga mukjizat tersebut hanya dimiliki oleh beliau dan tidak diberikan kepada nabi-nabi setelahnya. Sehingga beliau merupakan seorang nabi dengan kerajaan yang sangat besar dan luas. Beliau juga memiliki tentara yang sangat banyak dari kalangan jin dan manusia. Para jin tunduk kepada perintah beliau alaihissalam. Ini mukjizat yang beliau miliki dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan dalam hadis-hadisnya tentang kemampuan syaitan untuk memberikan gangguan kepada manusia. Di antaranya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan senantiasa mendatangi salah seorang di antara kalian dalam semua keadaan dari aktivitas yang dia lakukan. Dalam semua keadaan dan kondisi, syaitan senantiasa berusaha untuk mengganggu manusia. Ketika tidur misalnya, syaitan berusaha untuk menghadirkan mimpi-mimpi yang buruk, sehingga membuat seorang muslim merasa takut karena pengaruh mimpi yang buruk. Maka dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur. Ketika makan juga demikian, atau ketika minum, maka syaitan akan ikut makan atau minum ketika lupa membaca bismillah. Demikian pula ketika melakukan berbagai ibadah, maka syaitan lebih berambisi untuk mengganggu seorang muslim dalam pelaksanaan ibadahnya.
ketika akan membaca Al-Quran maka diperintahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena syaitan berusaha untuk mengganggu seorang muslim yang sedang membaca Al-Quran, sehingga tidak bisa fokus dan konsentrasi ketika membaca Al-Quran, teringat dengan urusan-urusan duniawi, atau berusaha untuk menggelincirkan bacaannya sehingga salah, dan berbagai gangguan yang lainnya. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan atau jin yang jahat hanya bisa dilawan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tanpa mereka adalah makhluk gaib yang tidak terlihat, sementara mereka bisa melihat kita. Mereka juga memiliki bala tentara yang sangat banyak, selalu mengganggu dalam semua keadaan. Maka disinilah pentingnya seorang muslim untuk berusaha merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sifatnya muqayyad, artinya zikir yang terkait dengan waktu atau tempat tertentu, bisa kita rutinkan setiap harinya, seperti zikir ketika akan tidur, ketika akan makan, ketika akan masuk kamar mandi. Diperintahkan untuk berlindung dari syaitan, laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan sebelumnya dianjurkan untuk membaca bismillah. Bacaan bismillah sebagai upaya untuk menutup aurat dari jin-jin yang jahat yang ada di kamar mandi atau WC. Karena kita tahu mereka sangat menyukai tempat-tempat yang kotor dan najis. Maka sebagai upaya untuk menutup aurat dari mereka dianjurkan untuk membaca bismillah. Fungsinya untuk menutup aurat kita dari mereka. Kemudian berlindung dari syaitan laki-laki dan perempuan. Ini zikir-zikir yang sifatnya muqayyad, telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian halnya dengan zikir-zikir yang sifatnya mutlak, tidak terkait dengan waktu dan tempat, dalam berbagai keadaan dan kondisi. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, ketika di atas kendaraan, ketika sedang duduk, dan lain sebagainya. Maka perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir-zikir yang sifatnya umum. Membaca alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang semisalnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita semua dari gangguan jin-jin yang jahat. Kemudian kita lanjutkan keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa rubbama yu'dhunahu bi ramyil hijarah. Dan terkadang jin-jin yang jahat itu mengganggu manusia dengan lemparan batu. Ya, ini salah satu bentuk gangguan yang dilakukan oleh jin terhadap manusia. Tiba-tiba terkena lemparan batu, padahal suasananya sepi, tidak ada siapa-siapa. Maka bisa jadi itu merupakan gangguan jin. Wa rubbama yurawi'una al-insana. Dan terkadang mereka
berusaha untuk menakut-nakuti manusia, mungkin dengan memperlihatkan wujud aslinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fenomena tersebut bisa saja terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah dialami oleh sebagian sahabat. Bahkan sebagian dari mereka berkelahi melawan jin yang jahat. Ila ghairi dzalik min al-asya' allati sabatat biha sunnah wa dalla 'alaiha al-waqi', dan berbagai jenis gangguan yang lainnya yang telah terbukti kebenarannya di dalam sunnah, wa dalla 'alaiha al-waqi', dan ditunjukkan oleh realita yang ada. Ternyata apa yang kita sampaikan tadi, kata beliau rahimahullah, sesuai dengan realita yang ada. Bahkan mungkin ada sebagian dari kita yang pernah mengalaminya. Maka penting untuk kita yakini bahwa mereka itu benar-benar ada. Tidak seperti sebagian pihak yang sangat ekstrim terkait dengan hal ini. Mereka tidak sebatas menafikan kemampuan jin-jin jahat untuk menimpakan mara bahaya kepada manusia. Bahkan ada sebagian dari mereka yang menafikan keberadaan jin sebagai makhluk gaib. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai seperti itu maka sangat berbahaya. Meniadakan keberadaan jin, tidak percaya bahwa jin itu ada, maka ini sama saja mendustakan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang keberadaan jin, dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak, dan juga mendustakan realita yang ada. Kalau sebatas mendustakan pengaruh buruk jin terhadap manusia, maka menurut sebagian ulama masih ada toleransi, dalam arti tidak sampai membuat pelakunya kafir atau keluar dari Islam. Namun kalau sampai mengingkari keberadaan jin, maka berarti seseorang telah mendustakan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang keberadaan jin sebagai makhluk gaib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini beliau rahimahullah akan membawakan sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh seorang sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi salah satu bukti bahwa jin itu bisa memberikan pengaruh buruk terhadap manusia. Beliau mengatakan, faqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina li ba'di ashabihi an yadhhaba ila ahlihi fi ihdal ghazawat. Kata beliau, dan sungguh telah diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengizinkan sebagian sahabatnya untuk pulang menemui keluarganya pada sebagian peperangan yang beliau lakukan. Ada seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan untuk pulang ke rumah dan menemui istrinya. Wa adhunnuha ghazwatul Khandaq. Menurut dugaan beliau rahimahullah, peristiwa tersebut terjadi dalam perang Khandaq. Wa kana syabban haditha ahdin bi'urs. Sahabat tadi adalah seorang pemuda
yang baru saja menikah. Sahabat yang meminta izin tadi adalah seorang pemuda yang baru saja melangsungkan pernikahannya. Falamma wasala ila baitih, kemudian ketika sahabat tadi sampai ke rumahnya, wa idza mar'atuhu 'alal bab, tiba-tiba dia mendapatkan istrinya sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Fa'ankara 'alaiha dzalik, maka sahabat tadi mengingkari perbuatan istrinya. Beliau merasa cemburu ketika melihat istrinya berada di depan pintu rumah dan mengingkarinya. Faqalat lahu, maka istrinya mengatakan, udkhul, masuklah kamu ke dalam rumah. Rupanya telah terjadi sesuatu di dalam rumahnya, sehingga wanita tersebut memerintahkan suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Fadakhala fa'idha hayyatun multawiyatun 'alal firash, maka sahabat tersebut masuk ke dalam rumah dan dia menjumpai ada seekor ular yang melingkar di atas tempat tidurnya. Ini rupanya yang membuat wanita tadi keluar dari rumah dan tidak berani masuk ke dalam rumah. Wa kana ma'ahu ramhun fabakhazzaha birumh hatta matat wa fil hal. Maka saat itu sahabat tersebut membawa sebuah tombak dan langsung menusuk ular tadi dengan tombaknya sampai mati. Wa fil hal az-zaman alladhi matat fihi al-hayyah mata rajul. Namun pada saat yang bersamaan sahabat tersebut juga meninggal dunia. Dua-duanya mati. Fala yadri ayyahuma asbaq mautan al-hayyah amir rajul. Sehingga perawi hadis tidak mengetahui siapa di antara keduanya yang mati duluan, apakah ular itu atau sahabat tersebut. Keduanya terlibat dalam perkelahian dan keduanya sama-sama mati. Tidak diketahui siapa yang mati duluan, apakah ularnya atau sahabat tadi. Falamma balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanaha an qatlil jinnan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk membunuh para jin allati takunu fil buyut, yang berada di dalam rumah. Ya. Oleh karenanya kita ketika menjumpai ada ular di dalam rumah, maka tidak boleh langsung dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengusirnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, menurut pendapat sebagian ulama. Diusir sebanyak 3 kali. Kita peringatkan dengan kata-kata atau dengan isyarat supaya dia keluar. Kalau dia adalah jin, maka insya Allah dia akan keluar, pergi, meninggalkan rumah kita. Namun kalau tidak, artinya dia ular biasa, maka bisa jadi dia akan tetap tinggal dan tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, sehingga boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Kalau langsung dibunuh, ternyata dia adalah jin, sehingga bisa saja teman-temannya menuntut balas terhadap kematiannya. Ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang muslim mendapatkan ular yang berada di rumahnya. Adapun ketika ular tersebut berada di luar rumah, maka boleh langsung kita bunuh. Ular termasuk hewan yang fasik, artinya hewan yang bermadharat,
hewan yang berbahaya, boleh langsung kita bunuh. Bahkan ketika di tanah haram sekalipun boleh langsung dibunuh. Termasuk diantaranya adalah kalajengking, kemudian tikus, yang semisalnya. Hewan-hewan yang fasik, hewan-hewan pengganggu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hadza dalilun ala anna al-jinna qad ya'taduna 'ala al-ins. Maka ini menjadi sebuah bukti bahwa jin bisa berbuat jahat terhadap manusia. Wa annahum yu'dunahum kama annal waqi'a syahidun bidzalik. Dan bahasanya jin-jin itu bisa mengganggu manusia, sebagaimana realita telah membuktikan hal tersebut. Sehingga apa yang beliau sampaikan di sini didukung oleh dalil-dalil secara syar'i, dalam arti dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua didukung pula oleh realita kehidupan yang ada, selaras dengan kenyataan yang ada. Dan bahkan sangat banyak berita-berita tentang hal tersebut. Bahkan mungkin kita juga pernah mengalaminya. Sehingga sebuah realita yang tidak terbantahkan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk meyakini keberadaan jin dan juga meyakini bahwa mereka bisa memberikan gangguan kepada manusia biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Islam yang benar dalam permasalahan ini. Allah alam. Sebab ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah.